Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video ini, Ibu akan membahas materi tentang langkah-langkah penelitian sejarah bersama Ibu Neka Pertami. Ayo simak video pembelajaran ini dengan baik ya. Nah, anak-anak, sebelumnya sudah mengenal sejarah ya, tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu tentang penelitian sejarah. Apa itu penelitian sejarah? Nah, penelitian sejarah adalah sebuah penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data dan evaluasi data secara sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami peristiwa yang terjadi di masa lalu. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kebenaran tentang kejadian tertentu di masa lampau. Nah, secara umum, metode penelitian ini dilakukan dengan tujuan menambah wawasan tentang apa yang telah terjadi di masa lalu ya. Harapannya agar kita dapat belajar dari kegagalan maupun kesuksesan di masa lalu, kemudian membuat prediksi masa sekarang dan masa yang akan datang, serta menguji hipotesis tentang hubungan sosial dan tren masa lampau dan saat ini. Nah, untuk membuat penelitian sejarah, di sini Ibu jelaskan metode ataupun langkah-langkah dari penelitian sejarah ya. Yang pertama itu adalah memilih topik. Sama halnya dengan penelitian ilmiah lainnya. Langkah awal yang dilakukan dalam metode penelitian sejarah yaitu menentukan topik. Pemilihan topik yang akan diteliti harus layak menjadi bahan penelitian, bukan pengulangan atau duplikasi dari macam-macam penelitian sejarah yang sudah ada. Nah, kelayakan topik penelitian sejarah dapat dilihat dari kesediaan sumber atau bahan penelitian. Nah, dalam pemilihan topik penelitian harus suatu hal yang baru dan diharapkan dapat memberikan informasi atau teori baru juga. Untuk mengarahkan topik pada ketersediaan sumber penelitian, kamu bisa mengajukan beberapa pertanyaan seperti yang pertama, what atau apa yang akan diteliti. Kemudian who, siapa yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga, where, di mana penelitian sejarah yang akan kamu lakukan. Yang keempat itu when, kapan batas waktu atau periodisasi objek penelitiannya. Yang kelima, why, mengapa memilih topik penelitian tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam itu how, bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, keenam pertanyaan ini yang memuat 5W1H ini bisa kita gunakan dalam melakukan pemilihan topik penelitian sejarah. Nah, metode yang kedua itu ada heuristik atau pengumpulan sumber. Adapun sumber-sumber yang bisa digunakan dalam penelitian sejarah. Nah, yang pertama itu adalah sumber lisan. Sumber lisan merupakan keterangan yang didapat dari orang-orang yang memahami kejadian atau peristiwa tersebut secara langsung. Jenis sumber lisan juga bisa didapatkan dari orang yang berada di sekitar tokoh yang mengalami peristiwa sejarah seperti kerabat dekat, kemudian tetangga, atau tokoh lainnya. Nah, contoh sumber ini adalah dengan cara wawancara. Sumber yang kedua yaitu sumber tertulis. Seperti namanya, sumber ini berisi keterangan tentang peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan. Sumber tertulis berasal dari catatan-catatan mengenai suatu kejadian di masa lampau yang sampai saat ini masih dapat ditemukan. Nah, beberapa contoh sumber tertulis dalam penelitian sejarah yaitu ada dokumen, kemudian prasasti, piagam, naskah, surat kabar, dan laporan. Sumber yang ketiga itu adalah sumber benda. Selain sumber lisan dan tulisan, sejarah juga dapat diketahui dari sumber benda. Nah, sumber ini didapatkan dari benda-benda asli yang berasal dari suatu zaman atau peristiwa tertentu. Benda yang biasanya menjadi sumber sejarah yaitu bangunan, senjata, perkakas, patung, candi, serta perhiasan. Nah, itulah sumber atau heuristik
yang bisa kita gunakan dalam penelitian sejarah. Metode yang ketiga itu ada verifikasi atau kritik sumber. Nah, ada dua jenis verifikasi sumber. Yang pertama, verifikasi eksternal. Pengujian keaslian sumber sejarah yang dilakukan dengan merujuk pada bahan-bahan yang digunakan di dalam pembuatan sumber. Nah, ada 3 aspek yang harus terungkap dalam kritik eksternal ini, antara lain autentitas atau kesesuaian sumber, yang kedua orisinalitas atau keaslian, dan yang ketiga adalah integritas, yaitu keutuhan sumber. Nah, itu verifikasi eksternal. Yang kedua ada verifikasi internal. Pengujian keaslian sumber sejarah yang merujuk pada isi sumber. Nah, sekarang isi ya. Ada 3 aspek penting yang harus diungkap dalam kritik internal. Antara lain, yang pertama itu sifat sumber. Misalnya keresmian sumber. Yang kedua itu latar belakang penulis sumber. Dan yang ketiga, perbandingan dengan sumber lain. Kita lanjutkan ke metode penelitian yang keempat, yaitu interpretasi. Nah, metode penelitian sejarah yang keempat yaitu interpretasi. Pada tahap ini, penelitian melakukan penafsiran makna atas sumber sejarah yang berhasil dikritik. Penafsiran yang dilakukan peneliti harus dilandasi sifat objektif. Kalaupun membutuhkan sifat subjektif, peneliti harus bersikap subjektif rasional. Nah, peristiwa sejarah yang disampaikan juga harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. Dalam artian, penafsiran yang dilakukan peneliti tidak boleh menyimpang. Ada 2 cara melakukan tahap interpretasi ini, yaitu dengan cara analisis atau menguraikan, dan yang kedua dengan cara sintesis atau menyatukan fakta-fakta yang telah diperoleh sebelumnya. Kita lanjutkan ke metode penelitian sejarah yang kelima, yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Nah, peneliti tidak hanya menuliskan laporan semata, namun juga bekerja keras untuk memahami sejarah dan hasil pemikirannya. Saat menuliskan penelitian sejarah, peneliti juga harus memperhatikan beberapa kaidah penulisan, yaitu yang pertama bahasa dan format penulisan yang digunakan sesuai dengan tata bahasa yang berlaku. Yang kedua, adanya konsistensi penulisan seperti dalam penggunaan tanda baca, istilah, dan penulisan rujukan sumber. Dan yang ketiga, istilah tertentu harus digunakan sesuai konteks permasalahannya. Nah, anak-anak, jadi demikian materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai langkah-langkah atau metode dalam penelitian sejarah. Jadi ada 5 metode atau langkah dalam penelitian sejarah ya. Yang pertama ada pemilihan topik, kemudian yang kedua heuristik atau pengumpulan sumber. Yang ketiga itu verifikasi, kemudian yang keempat interpretasi, dan yang kelima adalah historiografi. Semoga video pembelajaran ini bisa dipahami dengan baik dan membantu kalian dalam mempelajari langkah-langkah penelitian sejarah. Ibu ucapkan selamat belajar dan terima kasih.